Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gus Dirya. Ya. Sebelum kita membacakan laporan hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Idul Adha. Selamat Hari Raya Kurban buat saudara Muslim dimanapun berada. Ini kebetulan hari Lebaran kedua bagi mereka yang mengikuti ketetapan dari pemerintah ya. Tapi kalau Muhammadiyah sudah selesai. Ketiga, udah terakhir ya. Sudah selesai. Kita pun pemain pengganti nih sebenarnya. Iya, harusnya hari besok ini, kita. harusnya hari ini ada Ibu Moli ya. Dan Bapak Tazli. Iya, karena sesuatu ada dan lain hal. sesuatu. Kayaknya Pak Tazli ini kebanyakan makan dagingnya, makanya agak asam urat katanya tadi. Oh gitu ya, susah jalan ya. Oke Bang, kita langsung. Baik, kita langsung ke yang pertama. Beritanya cukup menggemparkan dan mengerikan sebenarnya. Ya, kejadiannya di Simalungun ya. Simalungun. Seorang perempuan yang kemudian diidentifikasi bernama Rosida Damanik ditemukan tewas di semak-semak dalam kondisi yang sangat mengenaskan ya. Kita tadi sudah melihat fotonya, foto aslinya, dan memang tidak mungkin kita tampilkan di sini karena begitu mengerikan. Dan kemudian terungkap bahwa yang bersangkutan itu dibunuh oleh pacarnya sendiri yang bernama Li Harman Shah Saragih. Pacarnya sudah ketangkap ya? Sudah ditangkap. Ya, kasus ini menghebohkan warga sekitar dan dalam keterangannya kepada polisi ketika diperiksa, ini ternyata si Bapak Saragih ini melakukan tindakannya karena merasa marah, cemburu buta. Dia mengajak korban menikah, korban menolak, tapi kemudian setelah mereka putus itu korban secara cepat kayaknya ya menjalin hubungan baru dengan laki-laki lain, dan akhirnya dia gelap mata hingga akhirnya membunuh korban. Tapi memang ini sadis sekali. Iya. Korbannya selain digorok juga hidungnya itu ditusuk dengan kayu gitu. Oh, iya. Ini ada videonya, mungkin kita lihat dulu videonya. Bagaimana saat ini perkembangan kasus? Ya, terima kasih. Jadi untuk menghilangkan jiwa orang lain yang kemarin kita lakukan olah TKP dari hasil penyelidikan kita untuk pelaku sudah kita amankan. Saat sekarang ini lagi diproses untuk sesuai dengan perbuatannya. Pelaku menyerahkan diri Pak ya? Pelakunya menyerahkan diri Pak ya? Ya, pelakunya memberitahukan informasi kepada kita, sehingga dengan informasi yang dia sampaikan kepada kita langsung cross check daripada keterangannya. Pak, pasal Pak? Kita buat pasal 338. Sementara motifnya apa Pak? Motifnya ketika hubungan mereka sudah hampir 1 tahun, namun pada hari Minggu pagi si korban ada diduga bersama dengan orang lain, sehingga dia tidak terima dan merasa sakit hati. Terima kasih Pak. Ya, itu tadi video keterangan dari Bapak Kasat Reskrim ya. Soal pembunuhan ini memang terbilang sadis dan tapi tidak dijelaskan apakah ini sudah direncanakan atau belum. Sebab pisau itu sudah dibawa sebelumnya. Ya, kalau biar berarti sudah ada. Ya, kemungkinan arahnya ke sana ya. Ke sana ya, Bang. Arah penyelidikan itu ke sana karena pisaunya itu sudah ada. Bukan ketemu gitu ya, di tempat tersebut ya. Mungkin barangkali bisa lebih jelasnya kita tanya reporter kita yang ada di Siantar, Alija Maghribi. Halo, Ja. Halo, selamat sore Bung Alija. Halo Bang Rai dan Bang Agus, selamat sore.
Ya. Alija, ini kan pelakunya sudah ditangkap ya. Ini coba diceritakan dulu bagaimana kronologis kejadiannya, kemudian bagaimana pelakunya ini bisa ditangkap dalam waktu yang singkat. Silakan Alija. Ya, perlu saya laporkan bahwasannya jenazah Rosida Damanik ini ditemukan di Pemandaian Pulbat Pulau Batu di Kecamatan Siantar Salasari, Kota Pematang Siantar, sekitar pukul setengah 1 malam tadi. Nah, jenazah ini ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan, yang mana pada leher korban terdapat sayatan dan di daerah inti korban juga terdapat kayu dan di hidung juga ada beberapa ranting kayu. Kemudian Kasat Reskrim AKP Bandung yang kita konfirmasi yang tadi menyampaikan bahwasannya awalnya ini pelaku itu di Arman Syah ini sakit hati karena pernah melihat korban itu menerima lelaki lain, kemudian yang menduga telah terjadi identik sehingga menanyakan kembali hubungan itu terhadap korban. Nah, korban yang selanjutnya mengajak si pelaku yang merupakan kekasihnya selama tahun ini mengajak ke pengalian korban. Namun saat selama perjalanan 30 menit berjalan kaki terjadi percekcokan di mana pelaku menanyakan hubungannya apakah berlanjut atau seperti apa. Korban yang terima diajak menikah oleh pelaku kemudian mengucapkan caci maki sehingga pelaku juga sempat tersulut emosinya. Nah, konfliknya memuncak, kemudian korban menampar pelaku dan pelaku menjambut korban, kemudian terjadi ketika sampai dengan korban meninggal. Begitu Bang Agus dan Bang Ara. Oh, berarti sebenarnya sudah agak lama ya tanda kutip putusnya ya, sudah 1 tahun ya. Itu menjalin hubungan 1 tahun. Oh ya. Hubungan mereka untuk menjalin hubungan. Oh ya, berarti baru putusnya. Ya, ketika si pelaku menanyakan bagaimana apakah hubungannya berlanjut ke pernikahan atau seperti apa di luar, karena pelaku ingin hidup dengan korban. Nah, sekedar informasi sendiri, korban ini pisah dari suaminya dan status berpisah dan memiliki anak 2, begitu Bang. Pelaku bagaimana bisa ditangkap, menyerahkan diri atau seperti apa aja? Nah, menariknya setelah tega menghabis nyawa korban, kemudian menemani janji korban, pelaku kemudian hendak melarikan diri dengan angkot ke arah Ramayana ke pusat kota. Namun setelah pelaku kepada polisi, dia resah, kemudian merasa bersalah dan akhirnya kembali ke arah Sarasari, kemudian sempat juga makan, kemudian setelah dia makan dia datang ke Polsek Diantar Martoba. Jadi pelaku mengaku merasa bersalah dan menyerahkan diri gitu Bang. Oh, berarti menyerahkan diri dia ya, merasa bersalah ya. Korban ini warga mana aja? Ya, Bang. Halo, Alija? Agak tersendat-sendat ya. Halo Bang. Ya. Korban sendiri tinggal di Siantar yang stigma daerah tempat dia itu dianggap sebagai tempat prostitusi begitu Bang. Oh. Aslinya korban ini warga Raya Tahean, daerah Simalungun Dalam Bang, begitu Bang. Simalungun bawah. Mungkin 1 jam sampai 4 jam setengah gitu. Oh, berarti korban ini adalah warga Simalungun, kemudian kos ya di Siantar begitu ya, dan lokasi tempat kosnya ini dikenal sebagai kawasan prostitusi begitu kira-kira ya? Iya Bang, begitu Bang. Nah, korban sendiri sebenarnya memiliki suami dan punya anak begitu Bang. Oh. Warga
Iya. Ya, Bang. Berarti ini suami dan anaknya korban di mana, Ja? Nah, informasi kita terima, suaminya ini tinggal di kampung, Bang. Kemudian menolak kembali si istrinya yang jadi korban, begitu, Bang. Ja, berarti status korban ini apa sebenarnya? Apakah masih Kumpul-kumpul. istri orang atau bagaimana sehingga dia sudah bisa cerai, atau sudah cerai sehingga bisa berhubungan selama 1 tahun dengan Di si Hermansyah. pelaku ya? Dan berdasarkan dari bahan keterangan kita terima dari pihak kepolisian, polisi yang menyampaikan bahwa korban ini berpisah dari suaminya dan meninggalkan 2 orang anak. Namun di status KTP-nya itu masih menyatakan menikah, begitu, Bang, kawin, begitu, belum berpisah, Bang. Oh, di KTP ya, belum ada kejelasan secara pasti ya, apakah sudah bercerai atau berpisah begitu saja ya? Ya, Karena katanya kan ada berpisah belum tentu bercerai kan? Ja, hasil pemeriksaan sementara dari polisi, apakah korban ini juga mengalami semacam ruda paksa begitu? Sejauh ini, Bang, jenazah dari korban Rosida Damanik ini dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan, Bang. Kemudian pelaku juga tadi masih berjalan pemeriksaan. Tadi kita juga sempat berpapasan dengan keluarga pelaku, namun keluarga pelaku tampaknya pada hari tadi itu meninggalkan Polres untuk makan siang, begitu, Bang. Polisi sendiri menerapkan pasal 338 junto 351 tentang pembunuhan dengan ancaman 12 tahun, begitu, Bang. Berarti apa tadi ya ininya? Pembunuhan berencana ya, bukan? Iya. Pembunuhan berencana ya, Ja? Penerapan pasalnya apa, Ja? 338, Bang. Oh, 338. Hanya pembunuhan ya, tidak ada unsur berencananya ya? Tidak ada, Bang. Ancaman hukuman 15 tahun, Bang. Oke. Baik. Baik, Ja, nanti barangkali kami akan menunggu lebih lanjut sebenarnya. Yang membuat penasaran kita adalah statusnya dari korban ini, kemudian bagaimana dengan keluarga atau suaminya, apakah memang selama ini korban menitipkan 2 anaknya pada sang mantan suami atau seperti apa gitu kan? Atau memang belum bercerai ya, hanya berpisah gitu. Iya. Barangkali itu bisa kita dalami lebih lanjut ya. Iya. Ya, Ja, itu, Ja. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Ja. Selamat sore, Bang Arai dari Ya. Cibulir. Ya. Nah, itu tadi laporan dari Alija. Memang Ya. sepertinya di sana gangguan sinyal ya, sehingga Ya, hujan suaranya katanya tadi. sedikit putus-putus memang. Agak sulit sinyalnya. Iya, tapi menurut keterangan Alija tadi bahwasannya korban ini ternyata sudah bersuami dan punya dua anak, 2 anak. gitu ya. Dan kita juga belum tahu status antara suaminya. Status pernikahan ini, daripada Apakah ibu sudah- siapa tadi namanya? Rosida Ibu Damanik. Rosida Damanik ini Apakah sudah 28 tahun, bercerai apakah atau sudah belum, bercerai ya? atau hanya berpisah Bisa saja saja gitu ya. gitu. Atau tidak berpisah. Hubungan baik-baik saja tapi perselingkuhan bisa jadi. Bisa. Oh iya, betul, ya kan? betul. Anak dan istrinya suami dan istrinya di kampung, dia kerja di Siantar dan mungkin saja menjalin hubungan Iya. dengan Bapak Saragi tadi kan. Nah, cuma kita belum tahu bagaimana Ini kebetulan pendalamannya. ada penonton kita Bu Yuta Nasution ya. Kayaknya Bu Yuta ini kan orang di sana Orang ya, Siantar ya. Apa katanya? Belum ada ini, belum berkomentar kayaknya Bu Yuta. Baru nonton aja. Iya, baru nonton kayaknya Bu Yuta. Komentar dong, Iya. Bu Yuta. Ya, ada Yuta beberapa ini kayaknya pegawai puskesmas ya. puskesmas ya. Selamat sore ya Bu Yuta ya. Iya. Ya ini tadi Bang Basirun ini cuma juga hai aja, cuma hai katanya. Oh, Bang Basirun bilang ini lokasi pembunuhannya ada di kawasan beliau katanya. Berarti di seputar Siantar Simalungun ya. Simalungun. Banyak juga netizen yang menyampaikan pendapatnya perihal hukuman ini harus dihukum sangat berat ini kan. Iya, karena terbilang sadis memang. Sadis ya, kalau kita melihat langsung tadi, kami kebetulan melihat langsung foto-fotonya. Terlihat mengerikan dan bikin shock gitu Iya. karena kondisi jenazah yang memang sangat memprihatinkan sekali gitu. Dan kami tidak bisa menayangkan Nah, foto itu. tadi kita tayangkan tapi kita blur ya. Blur, Harus, kalau enggak kita kena juga. Iya.
Nah, itu berita Baik. yang pertama, kita akan lanjut Kita geser ke yang berita kedua, kita kembali ke Medan. Ini juga berita yang sangat mengenaskan, nasib tragis dialami oleh seorang anak perempuan bocah baru taman SD usia 12 tahun, kita inisialkan namanya NO. Ini warga Kecamatan Percut Saituan. Jadi anak yang malang ini diduga diruda paksa oleh perangkat desa katanya ada. Perangkat desa Iya, ya. katanya ada salah satu pelakunya sepertinya Iya, ya. katanya 4 orang, Iya. 4 orang laki-laki dewasa yang otak pelakunya ini adalah tetangganya sendiri. Iya, yang perangkat desanya yang mana? Itu tadi saya hanya mendapat sekilas informasinya, apakah memang oknum perangkat desa itu terlibat atau tidak. Tapi sempat ada selentingan yang menyebutkan dari 4 pelaku ada katanya oknum. Iya, bahkan ini kejadiannya tidak hanya 1 kali ya, tapi 2 kali. Yang pertama dilakukan oleh tadi tetangganya tadi di rumahnya, dan kemudian ini kejadiannya Selasa tanggal 31 Mei 2022 maaf. Ini kemudian yang kedua itu terjadi tidak terlalu lama, hari Rabu tanggal 1 Juli. Oh, Bukan berarti lalu. Ya, seminggu yang lalu. Nah, jadi yang kedua ini dilakukan oleh pelaku yang tetangganya itu dengan 3 orang temannya. Waduh, Dewasa juga. Gimana? harus dimartil dengan Ini kayaknya harus dimartilin, bukan hanya dengkulnya. iya. Anunya. Belalainya juga harus ini. Ini ada videonya. Ada ya, Bang? videonya, kita lihat dulu. Wawancaranya ini kita lihat dulu. Ini tadi kita ke dalam ketemu dengan Kanit akan melakukan rekonstruksi awal untuk menaikkan status sidik dari lidik ke sidik. Artinya untuk menetapkan terlapornya. Baru tadi juga kita baru terima SP2HP-nya. Baru kali ini bang ya? Nah, Sebelumnya? belum ada. Begitu juga tadi kita minta tanda terima barang bukti juga lagi dipersiapkan mereka. Kalau untuk hasil visum sendiri bang udah keluar belum? Sudah diterima kepolisian. Hasil visumnya gimana bang? Pertama visum memar tidak terbukti karena sehubungan kata si korban mereka melakukan visum sudah 3 hari. Waktu itu mereka tidak mempunyai dana, tapi visum pemerkosaan ada terbukti. Apa aja tuh bang? Ancamannya kayak sudah beberapa kali dilakukan ditabrak, karena menghilangkan nyawa lah korban. Jadi sampai perkataan juga kalau kau laporkan terus sama ibumu akan dilakukan pembunuhan dan ibumu. Jadi kita mencoba bagaimana kepolisian bisa menegakkan hukum yang sebenarnya terhadap anak yang di bawah umurnya yang terlalu balita ini sehingga menjadi korban yang pemerkosaan bergilir 5 orang. Ini yang ngancam 5 orangnya nih bang? 1 kotak. Terlapornya. Bang bisa diceritain bang kronologis kejadiannya nih bang? Udah berapa kali bang terjadi dan sejak kapan bang? Jadi kejadiannya dia kalau salah di hari Selasa tanggal 31 Mei pukul 22. Itu yang pertama kali. Jadi korban waktu itu lewat dari depan rumah pelaku, ditarik ke rumahnya, baru dilakukan pemerkosaan. Di tanggal 1 Juninya, si korban keluar, ketemu di pajak, si pelaku langsung membonceng. Si korban langsung membawa ke gudang. Gudang yang tidak tahu tempatnya. Di situ dia memanggil kawan-kawannya lagi. Dia udah ketakutan aja nih Pak, traumanya keluar nih dia.
polisi terjadinya dugaan pemerkosaan yang dilakukan 5 orang pria dan korbannya seorang bocah yang baru berumur kurang lebih 12 tahun di sebuah gudang kayu. Nah itu tadi video singkatnya di mana korban diduga dicabuli gitu ya Bang? 5 orang ternyata. 5 orang. Bukan 4. Bukan 5. Satu otak pelakunya, kemudian Tetangga ya. 4 rekannya yang kedua ya. Ikut ya. Yang kedua dilakukan, dan itu tadi yang video, potongan video terakhir itu adalah lokasi dugaan ruda paksanya yang dilakukan untuk kedua kali di samping gudang katanya. Ini kita langsung saja ke reporter kita, ada Bung Pian. Ya. Selamat sore Bung Pian. Ya, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Nah, ini Bung Pian, tadi kita menerima informasi awal katanya pelaku ada 5 orang, kemudian satu di antara pelaku disebut sebagai perangkat desa. Ini bisa dijelaskan nggak? Baik itu mulai dari kronologisnya, kemudian siapa-siapa saja pelakunya. Silakan Bung Pian. Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan juga para tribun di rumah. Ya, tadi memang si korban dan ibunya dan didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polrestabes Medan untuk menanyakan kelanjutan laporan dari si korban ini yang telah lebih dahulu dilaporkan sekitar bulan 6 lalu. Itu kedatangannya itu untuk menanyakan gimana kejelasan dari laporannya, karena selama ini tidak ada perkembangan begitu. Nah, setibanya di sana tadi si kuasa hukum ini langsung menjumpai pihak penyidik dan mereka langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Menurut dari kuasa hukumnya ini, kejadian tersebut terjadi 2 kali, di mana pada tanggal 31 Mei saat itu si korban ini melintas di depan rumah si pelaku yang awalnya dugaannya si pelaku ini merupakan oknum perangkat desa, namun kata kuasa hukumnya ini dia masih belum bisa memastikan secara pasti apakah memang si oknum yang terlibat ini merupakan oknum dari perangkat desa atau tidak. Dia hanya masih mendengarkan kabar bahwasanya si otak pelakunya ini merupakan tetangga korban ini bekerja di kantor desa di kawasan tersebut. Nah, sampai di tanggal 31 itu si korban ini ditarik ke dalam rumah oleh si pelaku dan di sana langsung diruda paksa. Nah, keesokan harinya di tanggal 1 pelaku ini bertemu dengan si korban di sebuah pasar di kawasan Percuk Setuan. Nah, di sana dia langsung dibonceng, diajak si pelaku ini ke sebuah gudang. Nah, sampai di gudang sana dia diruda paksa, namun saat itu ada 4 orang teman pelaku ini yang juga katanya ikut dalam aksi bejat itu, meruda paksa si korban ini. Nah, terkait hal tersebut juga awalnya si korban ini pulang dalam keadaan sudah memar-memar gitu Bang di bagian wajahnya. Waduh. Nah, karena orang tuanya ini tidak terima, langsunglah mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan penganiayaan. Namun setibanya di sana Bang, setelah membuat laporan, barulah si korban ini mengaku bahwasanya dia tidak hanya dianiaya, namun diruda paksa oleh si pelaku. Waduh. Nah, dari situlah orang tua si korban mengetahui bahwasanya anaknya ini sudah menjadi korban ruda paksa. Awalnya dia tidak terbuka oleh ibunya. Berarti sempat dianiaya juga ya? Halo Pian. Halo. Ya Bang, menurut Halo. Halo Bang. Ya. Halo Bang. Ya. Halo Bang. Halo ya. Ya Bang. Siang. Menurut pengakuan dari si kuasa hukum ini tadi Bang, awalnya memang si korban ini tidak mengaku Bang di ruda paksa oleh si pelaku, karena mungkin
dia awalnya juga diancam bang akan dibunuh jika membeberkan hal tersebut kepada ibunya. Mungkin berdasarkan itu dia ketakutan dan tidak mengaku kepada ibunya. Nah setelah di kantor polisi barulah si korban ini mengaku bahwasanya dia sudah diruda paksa. Nah setelah dari situ dia pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Nah menurut keterangan polisi bang, hasil visumnya itu memang ada kerusakan bang di bagian vital si korban ini. Artinya dia sudah menjadi korban ruda paksa bang. Namun kata Kanit PPA tadi bang, pihaknya masih melakukan pendalaman ataupun pengecekan apakah memang benar si korban ini diruda paksa oleh 5 orang bang. Karena pihak polisian sampai sejauh ini belum yakin dari keterangan si korban bang. Pihak polisian juga masih mencari saksi-saksi yang sempat melihat korban ini dibawa oleh si pelaku saat melakukan aksi bejatnya itu bang. Sampai sejauh ini polisi masih mencari sejumlah saksi lah bang untuk dimintai keterangan bang. Namun polisi tetap meyakinkan bahwasannya si korban ini sudah diruda paksa bang, karena alat vitalnya itu sudah rusak bang. Pian, berarti korban dan juga keluarganya barangkali itu memang mengenal ya pelaku-pelaku ini ya, terutama yang otak pelaku ya. Ya untuk otak pelaku ini bang yang disebut-sebut sebagai bekerja di perangkat desa ini memang merupakan tetangga dari si korban ini bang, berinisial ID bang. Dia itu katanya cuman itulah yang si pelaku ini si korban ini mengenali pelaku bang. 4 lagi ini dia tidak mengenalinya bang. Iya. Itu bang. Tapi terduga pelaku sudah dipanggil atau belum ya Pian untuk diperiksa? Ya sejauh ini pihak polisian belum memanggil bang terduga pelaku ini ke kantor polisi untuk dimintai keterangan bang. Karena tadi polisi masih mendatangi lokasi bang untuk mengecek dan juga menanya-nanyai sejumlah warga di sana apakah ada melihat terkait dugaan ruda paksa ini bang. Sebelumnya mereka melapor sudah berapa lama tadi, Pian? Mungkin bisa diulangi tadi. Melapor bulan lalu bang, setelah kejadian beberapa hari setelah ruda paksa itu bang, sekitar tanggal 3 bang, 3 Juni bang. 31 Juni atau 31 Mei kejadian awalnya yang pertama? Kejadian pertama itu di tanggal 31 Mei bang. Kejadian kedua itu di tanggal 1 Juni bang. Juni atau Juli? Juni apa Juli? Juni bang. Oh, berarti hanya berbeda 1 hari ya dari kejadian yang bang, pertama? Iya bang, berbeda 1 hari bang. Ya, baik Pian. Barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut kapan pemanggilannya. Kemudian kalau memang terbukti apakah nanti langsung ditahan atau seperti apa, bisa dikonfirmasi lagi ke polisi. Mungkin itu saja Pian. Terima kasih banyak atas laporannya Pian. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Nah itu Bang, ternyata 2 kali dalam waktu yang berdekatan gitu ya. 1 hari, cuma hanya beda 1 hari. Tapi saya kira tadi hanya hanya ruda paksa saja. Ternyata ada penganiayaan. Iya, wah ini nggak betul ini. Ini harus di pelor kalau memang betul terbukti melakukan tindak pidana itu. Bukan hanya di martil nih ya. Di pelor lah. Ya kan kakinya. Ya ini kebiasaan buruk gitu ya. Oh, sangat buruk dong. Iya, makanya perlu ada hukuman tindakan tegas ya, minimal nanti hakim kalau perkara ini maju ke persidangan harus ada hukum kebiri itulah. Kan belum juga ya terrealisasi. Makanya kita harap nanti ada hukum kebiri gitu. Yang memberatkan juga apabila betul dia ini pelaku ini kan perangkat desa. Iya. Kalau benar ya. Kalau betul. Yang seharusnya menjadi melindungi ya, pengayom masyarakat, malah dia anak pelakunya. kecil lagi kan. Anak SD. Aku kalau udah anak SD kan anak SD kan? Ini di jadi korban ya, jadi korban kekerasan seksual. Apa nggak ada kayak nggak ada ya? Iya, makanya
kayak nggak ada duit gitu, cari apa kayak gitu ya. Iya, ya sebejat-bejatnya kalau memang mau gitu Iya, ya, gitu memang kan? mau yang ya seperti itu, ya bisa jalan lain lah. Ke Masa apalah cari di spa gitu kan. iya bayar keluar duit Ini sedikit kok lah. kan? anak-anak jadi Ini korban ini ya. anak-anak. Ya, kalaupun mau berpikiran bejat Ya, ya, mau berpikiran berbuat kotor lah mau ya. berpikiran kotor, mau berbuat zina seperti ya itu, kan? ya Iya. terserah. Tapi jangan melakukan Kepada anak-anak. kepada gitu kan? anak-anak pula, ya kan? Aduh, luar biasa ini. Ya mudah-mudahan nanti ditangkap, ditembak gitu kira-kira ya. Ya kita doakan. Ya itu berita yang kedua, kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Yang ketiga kita kembali ke Medan, ini terkait dengan persoalan yang juga tidak selesai-selesai Nggak di habis. kota Medan ini. Ditangkap 1, keluar 10, ditangkap 10, keluar 100. Ini perkara geng motor ini ya. Geng motor. Geng motor yang kembali membuat ulah, yang memukuli warga. Ini kalau kejadiannya kemarin hari Senin, 2 orang pemuda bernama Tarif Ajis dan berumur 18 tahun dan Madan Sah 13 tahun. Beradik sepertinya ya. 13 tahun ini anak SD SMP juga ini kan. Nah, dikeroyok ketika sedang makan di satu warung mie di kawasan Jalan Antariksa, Polonia ini. Polonia. Ini Jadi tempat tragedi saya ini jalan saya ini. dekat sini. Makanya teringat ya. Iya, terngiang. Jadi menurut pengelola warung, kedua pemuda yang sedang makan ini tiba-tiba didatangi oleh gerombolan yang kurang lebih berjumlah 25 orang dan langsung memukuli kedua korban dengan membabi buta katanya. Nah, seperti itu. Penyebabnya apa ini? Nah, itu kita belum tahu, digebuk aja tiba-tiba main gebuk aja. Ya kan memang seperti itu kira-kira kalau geng motor ya. Geng motor ini ya, rame-rame ya. Rame-rame paku udah pergi. Nah, mungkin kita lihat dulu ada videonya, ini keterangan dari pemilik warung nih. Kronologisnya yang saya terima dari warga tempat saya ataupun si pengelola warkop Hijrah ini, ada pengunjung makan, tiba-tiba masuk ke sekelompok pemuda dengan mengendarai sepeda motor, kurang lebih ada 30 orang, langsung masuk ke dalam, langsung memukul si pengunjung. Selang beberapa menit aja langsung bubar lagi. Dia sempat memukuli pengunjung itu. Sempat. CCTV itu memang ada pukulan kepada pengunjung. Berapa orang yang dipukul pengunjung? Kalau berapa orangnya saya juga kurang tahu pasti, Bang. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari CCTV itu ada 2 orang yang dipukul-pukuli lah. Dan yang memukuli juga kan banyak. Dari sekelompok, sepertinya itu geng motor atau gimana? Nah, kalau geng motor atau tidaknya kan kita tidak tahu, Bang. Tapi memang sekelompok pemuda lah yang mengendarai sepeda motor. Dari mana? Setahu bapak dari mana itu kelompok pemuda? Wah, kurang tahu kita, Bang. Karena kan waktunya juga singkat. Kalau saya kan hanya tahu dari CCTV. Waktunya itu singkat. Jam berapa masuk gerombolan? Kurang lebih jam 1 lewat itu. Kronologisnya memang cepat ya? Iya. Ada yang membawa senjata tajam kalau dilihat dari CCTV? Kalau saya lihat memang nggak ada senjata tajam, Bang. Cuma waktu pemukulan pun kan saya lihat pakai tangan saja, nggak ada apa-apa senjata. Itulah yang saya tahu, Bang, dari CCTV ya kan. Nama abang siapa? Saya Sarmono, Kepling sini. Berarti masukin. Nah, itu tadi keterangan dari Pak Kepling. Pak Kepling. Kepling berapa ini? 9. Sarmono. Ya, Pak Sarmono. Sarmono. Nah, ini kita langsung saja, Bang, ke reporter kita. Ya, ada Edward sana. Halo, Edward. Ya.
Selamat sore, Bung Edward. Sore. Ya bang. Ya, silakan diceritakan pertama ini kronologisnya seperti apa, kemudian apakah para korban ini sebelumnya terlibat persoalan dengan kelompok lain atau seperti apa? Silakan Edward. Oke bang. Kejadian ini berlangsung ketika Minggu 10 Juli 2022 dini hari sekitar jam 1 di warung mie Aceh Hijrah Jaya, Jalan Antariksa. Jadi ketika korban sedang makan, kemudian datang serombolan sekitar 25 orang, datang langsung memukuli, mengeroyok dengan cara membabi buta. Untuk ketika dimintai keterangan, pengelola juga tidak mengetahui apa penyebab pengeroyokan tersebut. Dan sampai saat ini, Kepling juga tidak mengetahui mereka berasal dari mana. Para pengeroyok juga tidak mengetahui asalnya dari mana. Korban juga sudah melaporkan ke pihak polisian, Polsek Medan Baru sudah memberikan surat, dan Kapolsek Medan Baru juga setelah melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut, bang. Apakah saat penyerangan para pelaku ada membawa senjata? Saat penyerangan pelaku tidak ada membawa senjata, bang, tangan kosong, tapi menggunakan botol-botol yang tersedia di rumah makan tersebut, bang. Kira-kira pihak pengelola warkop itu berapa kerugiannya? Apa saja yang rusak setelah kejadian itu? Apakah mereka hanya dipukuli atau ada merusak warkop fasilitas atau warkop? Menurut pengelola warkop, kerusakan tidak ada, hanya terjadi perusak meja-meja yang bergeser akibat serangan-serangan yang mereka lakukan dan botol-botol aqua yang berserakan di area berjualan, bang. Edward, mengenai korbannya sendiri sekarang kondisinya bagaimana? Karena yang ngeroyok itu nggak tanggung loh, 25 orang ya. Itu babak belur itu mesti. Saat ini korban yang Ajis sudah sedang melakukan pemulihan, bang. Hanya tinggal bekas luka di bagian jidat. Sedangkan adiknya yang Madansyah merasa tangannya remuk, tulang tangannya remuk dan benjolan yang ada di jidat dan juga beberapa bagian di seluruh tubuhnya memar, bang. Tapi memang belum tahu ya apa kira-kira motifnya ya. Kenapa tiba-tiba diserang ya kan? Karena kita lihat ini satu kan anak kecil lah bisa dibilang ya, baru 13 tahun, masih SMP kalau nggak salah ini ya. Nah, itu belum tahu ya, Edward ya? Belum, bang. Pihak polisian juga belum memberitahu penyebabnya, dan sekarang mereka masih melakukan penyelidikan, bang. Baik. Oke, Edward, barangkali nanti bisa ditanya lebih lanjut. Kira-kira pertama sudah berapa saksi yang diperiksa, kemudian nanti ditanya ulang apakah motif dari penyerangan ini, apakah para korban sebelumnya pernah terlibat cekcok dengan kelompok lain gitu kan? Biasanya seperti itu. Iya. Atau ejek-ejekan di jalan. Atau ejek-ejekan di jalan gitu kan? Mungkin itu nanti bisa ditanyakan ke pihak kepolisian dan sekaligus juga memantau perkembangan korban yang tangannya remuk itu. Mungkin itu saja, Edward. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, bang. Ya, itu tadi laporan dari Edward ya. Soal penyerangan ini memang kalau 25 orang apalagi secara brutal bisa berakibat fatal ya. Tapi lebih fatal kalau yang menyerang adalah oknum anggota. Iya, masih teringat aja. Iya, teringat. Takkan terlupa. Ini TKP-nya persis di depan. Sama ya? Di depannya. Ini warungnya. Warungnya itu ada di depannya. Makanya agak apa tadi ya? Iya, saya langsung ini di sini. Tahu ini di sini. Iya. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Pertama menyangkut pembunuhan. Pacar membunuh pasangannya. Iya, pasangannya. Mantan. Iya, masih ada hubungan. Kekasihnya si laki-laki masih berharap ya. Masih berharap. Kemudian korbannya tidak mau diajak menikah gitu ya kan. Dan kemudian korban digorok lehernya, lalu pakaiannya dilucuti dan kemudian hidung dan kemaluannya itu ditusuk dengan kayu. Kenapa seperti itu ya? Mungkin bisa kita ini ya. Kekesalan yang kekesalan. Jadi dia tidak merusak betul-betul lah. Iya.
kalau melihat apa ya kondisi korban itu sungguh mengerikan sebenarnya. Nah itu yang pertama, yang kedua adalah kasus masalah dugaan ruda paksa. Iya, ruda paksa yang disebut-sebut satu di antara pelaku adalah perangkat desa. Ini masih kabarnya ya, belum pasti. Tapi tadi polisi sudah mendatangi lokasi gudang yang diduga dijadikan tempat ruda paksa. Ruda paksanya. Ya ini sangat keji nih karena korbannya adalah anak berusia 12 tahun ya, masih baru tamat SD dan diruda paksa oleh 5 orang laki-laki dewasa. Iya. Nah itu yang kedua, dan yang ketiga adalah kasus penyerangan kelompok geng motor yang terjadi di Jalan Antariksa, Kecamatan Medan Polonia. 2 orang korbannya kakak beradik menderita luka, yang satu tangannya remuk gitu kira-kira ya Bang. Dan kepalanya terjadi benjolan yang cukup besar di kepala, dan sampai sekarang belum tahu apa yang menjadi motifnya, tiba-tiba dikeroyok oleh 25 orang begitu saja. Iya. Nah itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore ini. Tapi seperti biasa, sebelum mengakhiri Selamat Sore Medan, karena ini tadi ada peristiwa geng motor yang nggak ada habisnya, ya kan, dan pelakunya adalah kalangan remaja gitu ya. Nah ini barangkali kita harus mengingatkan kembali kepada khususnya orang tua gitu ya Bang, untuk bisa mengawasi anak-anaknya lah, khususnya remaja-remaja lelaki yang baru tumbuh dewasa yang pengen cari jati diri gitu kira-kira ya Bang. Ini kan pengen cari jati diri. Itu yang salah sebenarnya. Iya, kalau mau cari jati diri tuh yang ada apa ya? Ada sisi positifnya lah ya kan? Dan kreatifnya iya, lah. Misalnya ya kan? Pengen cari jati diri, ingin seperti Habibie buat pesawat. Iya, ya itu kan ya gitu. Belajar betul-betul kan. Belajar betul-betul, dalami sains. Kalau mau jadi musisi ya belajar musik, ya kan? Mau jadi pemain bola walaupun Indonesia dicurangi tadi malam ya kan. Dia jadilah pemain bola. Atau mau menjadi tokoh pemikir seperti Tan Malaka gitu ya. Banyak baca buku. Iya, baca buku. Atau mau jadi Semaun bisa juga. Terlibat dengan gerakan-gerakan aktivisme kan gitu bisa. Mau jadi penyanyi gitu kan bisa. itu. Mau jadi pembalap pun bisa sebenarnya. Bisa. Tapi bukan di jalanan kan. Dan tidak melakukan tindak kekerasan iya, gitu itu kan. Pembalap nggak ada, pembalap mukuli orang nggak ada. Ini hanya perbuatan-perbuatan norak ya. Dan kampungan. Iya. Tindakan-tindakan seperti ini adalah tindakan-tindakan orang yang tidak berpendidikan gitu kira-kira ya Bang. Dan dia kalau kata orang Medan katro kali kau ya kan. Ya kan? Ini buat apa ya, adik-adik kita kalangan remaja khususnya yang masih SMP, masih SMA. Banyak jalan untuk melakukan pencarian jati diri. Banyak. Misalnya mau jadi YouTuber ya kan, lebih bagus lagi buat konten-konten, tapi jangan buat konten tolol gitu ya. Jangan agama jangan tiba-tiba nyebrang rel kereta api atau kereta apinya lewat. Jangan dong. Sempat viral kemarin. Lari ke tengah jalan itu nggak truk itu juga tindakan tolol. Itu dibawa lagi goblok standarnya sudah tolol kuadrat. Iya, tolol kuadrat. Janganlah yang positif lah, melukis fotografi ya kan? Kemudian masih banyak belajar menulis, belajar memasak pun bisa jadi chef kan laki-laki, perempuan sekarang jadi chef ya kan, bayarannya mahal tuh. Chef jadi Bang, bukan chef. Kang Cecep. Kalau chef. Iya, chef. Ya mau jadi apa saja ya terserah, yang penting itu positif gitu ya. Jangan sampai lah ada tindakan-tindakan yang mengarah ke kekerasan, kemudian nanti terlibat narkoba. Karena hal-hal semacam ini yang rugi bukan saudara saja, tapi juga orang tua, keluarga, semua malu ya. Iya, dan tentu pedagang. Kalau warungnya diacak-acak kan pedagang rugi Bang. Iya, ya kan? Itu. Barang rusak ya kan, dan buat takut pengunjung juga. Nanti kalau ditangkap ditindak tegas, masih anak di bawah umur, susah gitu ya. Nah itu pesan-pesan barangkali dari saya lah pribadi ya, untuk teman-teman yang masih SMP, SMA ya kan.
nggak ada ganteng-gantengnya kalau kayak gitu, nggak ada. Nggak ada Kau hanya akan keren-kerennya. terlihat tolol. Iya, apalagi sudah Ya. sampai kemudian memakai narkoba. Biasanya arahnya ke situ kan. Iya. Sudah ngerusuh di jalan pakai Narkoba, maling. Ya. maling. Ya, sekolah rusak, masa depan hancur. Iya, ini masih mukulin orang. Kalau nanti membegal kan. Iya. Arah-arahnya kan ke sana. Sana ya. Makanya apa kira-kira Bang Agus lah yang sudah berpengalaman dengan punya anak mungkin yang Iya. sepantaran dengan pelaku-pelaku Ya, ini kan gitu kan. kalau Misalnya kayak sekarang ada diberi kesempatan ada e-sport ya, E-sport, ya kan? Main game gitu kan. main game yang bisa menghasilkan finansial ya. bisa Bukan ya. berjudi. Bukan Kakek merah. bukan kakek merah, bukan ya, itu bukan e-sport, bukan. Karena kan ini iya banyak lagi booming juga. lagi booming. Main apa? Awak tengok apa ini? Aku nggak ngerti kalau slot ini. Iya, check in box katanya. Iya. Kakek merah. Kakek merah. Itu bukan e-sport ya. E-sport itu Mobile Legend, kemudian PUBG, kemudian Free Fire. Nah, itu kenapa dibilang e-sport? Karena dipertandingkan di satu event. Ya. Iya, di PON ada, di SEA Games ada, mungkin di Asian Games pun ada nanti. Tinggal Olimpiade yang belum. Iya. Tapi jangan lupa, jangan kasihkan main game juga. Iya. Loh, kalau mau jadi pro nggak apa-apa juga. Bisa. Tapi harus tetap punya ilmu dasar pendidikan juga. Ya, tetap ada dong. Ya, soal-soal teknologinya itu kan mereka belajar juga. Iya, betul. Iya, banyak duitnya tuh sekarang. Pijit apa nih? Kalau main PlayStation dulu, kotak kanan kiri. Iya. Iya. Tapi sekali lagi ya, bukan kakek merah ya. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Barangkali kalau ada salah-salah kata dan ucap kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.